Sahabat Genimas, jumpa saya lagi Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Sahabat Genimas, tidak bosan-bosan saya memberikan edukasi kepada sahabat semua, dimanapun sahabat berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari negara-negara tetangga yang aktif mengikuti live streaming saya ucapkan terima kasih. Nah, sahabat Genimas, tadi ada seseorang penonton asik dari Tuban. Beliau WA saya menanyakan hal yang sering sekali juga sahabat tanyakan, yaitu pertanyaannya adalah, Pak, kapur di tempat saya di Tuban itu sangat tinggi. Bisakah filter ini menurunkan atau menghilangkan kapur dari sumur saya? Jawabannya adalah tidak bisa, ya. Jadi kapur, mangan, timah, timbel, dan segala macam mineral berat yang terlarut di dalam air tidak bisa hilang dengan alat yang namanya filter. Bisanya hanya dengan perlakuan khusus dengan menggunakan mesin demineral, mesin RO, ataupun dengan cara destilasi atau penyulingan. Hanya 3 cara itu saja yang bisa menghilangkan kapur yang terkandung di dalam air. Sahabat Genimas, kapur ini dan zat besi khususnya, ini 2 mineral yang paling antik dan paling asik, ya. Dia bisa menempel di mana-mana. Dia bisa merupakan bagian dari mineral air, bisa juga bagian dari endapan. Makanya saya bilang paling asik. Kita bicara tentang air ini memang paling asik. Sama persis dengan kita cerita tentang kisah cinta yang tak pernah berakhir, ya. Jadi ada selalu dongeng tentang cinta. Sama persis dengan bagaimana dongeng tentang air. Tentang air ini memang secara spesifik yang selalu saya presentasikan kepada sahabat seperti yang sahabat lihat di depan saya ini adalah filter air yang secara normal kita gunakan jika TDS air atau kandungan mineral air atau zat kapur, mangan, besi, timah, timbel, dan lain sebagainya itu tidak melebihi 300 ppm. Artinya kandungan mineral seperti kapur, mangan, timah, timbel, dan sebagainya itu tidak melebihi 300 mg per liter air, ya. Jadi itu bisa diolah dengan mesin ini, dengan filter yang saya akan terangkan. Ini termasuk yang saya terangkan kemarin. Nah, sahabat Genimas, kita beruntung kalau kita berada di tempat tinggal di mana kita hidup, ya, dengan TDS air mulai dari 70-an. Ini air tanah ya, yang saya bicara ini air tanah. Mulai dari 70 ppm sampai 300 ppm. Sahabat bisa bayangkan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang berada di tempat lain yang punya TDS melebihi ambang batas 400, 500, 600, ya. Sedih sekali. Mereka hanya mengandalkan air hujan untuk dikonsumsi. Tetapi air yang ada di tanah tidak bisa dikonsumsi karena kandungan mineralnya melebihi ambang batas. Jika kandungan mineral air melebihi ambang batas, itu berarti perlakuannya juga akan berbeda dibanding dengan air yang normal. Sekarang ini saya mau live streaming menjelaskan tentang sistem pengolahan air dengan kandungan mineral normal di air antara 50 air tanah, air permukaan, air sumur, sampai dengan 300 mg per liter air. Sahabat, air yang ada di dalam tanah ini, ya, ketika hujan turun, ketika Tuhan turunkan hujan ke permukaan bumi ini, air hujan ini akan mensucikan, ya, akan membersihkan permukaan tanah
dan mengantarkan semua hal yang tidak baik di permukaan dibawa ke dasar. Dasar yang saya maksud adalah dasar sumur. Di sana alam secara evolusi akan mengolah bakteri yang merugikan, akan menyerap semua hal yang kotor di permukaan tanah, dibawa ke dalam tanah. Nah, setelah di dalam tanah, air itu, air yang larut dari permukaan tadi, akan kita serap naik dan kita gunakan. Itu berarti ada suatu proses daur ulang, ya, daur ulang yang sebagian dibantu oleh alam, sebagian lagi tugas kita untuk melakukannya. Jadi, saya ingatkan lagi kepada sahabat bahwa air ini bukan saya yang buat, bukan juga sahabat yang buat. Air ini Allah yang buat. Ya, tugas kita hanya membersihkan kalau kotor, menjernihkan kalau keruh, menjadikannya bening kalau dia sudah jernih, menjadikan dia tawar kalau dia berasa. Tugas kita cuma itu. Jadi, kita atau saya mengajak sahabat semua yang seirama dengan aliran air kendi emas ini supaya memahami bahwa kita tidak boleh memegahkan diri, apalagi kita sombong mengatakan bahwa air yang kita buat ini adalah air buatan kita. Sebenarnya tidak, kita hanya menjual atau melakukan daur ulang terhadap apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Ya, nah sahabat kendi emas, dalam suatu sistem pengolahan air itu ada syarat yang harus dipenuhi. Dan syarat ini tidak semua orang tahu, ya, secara teori dan secara praktis tidak ada orang tahu. Mereka hanya, khususnya untuk pengelola depot air minum, kebanyakan itu hanya menyaring air seperti apa kata penjualnya, penjual mesinnya. Ini harus pakai pasir, ini harus pakai arang, ini harus pakai hosing 30, 50. Ini harus pakai ini. Semakin banyak filter, semakin bagus. Begitu kan yang sering kita dengar. Tetapi sahabat, sebenarnya prinsip dasar dari pengolahan air itu ada syaratnya. Ya, ada dua syarat utama yang umum yang kebanyakan depot-depot air minum pakai, dan ada syarat ketiga untuk menentukan kualitas air. Jadi syaratnya, syarat pertama harus ada air dulu yang mau diolah. Syarat kedua, harus ada makrofilter. Di sini saya menggantikan fungsi makrofilter dengan filter dish. Filter dish ini adalah filter modern, barangnya kecil, tempatnya tidak butuh tempat banyak, membersihkannya mudah, bisa dilakukan oleh kita sendiri. Kalau kita di rumah pasang tangki yang besar itu, ya yang besar sekali, yang tingginya kurang lebih 1,45 meter itu, kita bisa bayangkan berat mengangkatnya, mencucinya juga sulit, ya, menggesernya juga berat, membutuhkan tempat yang besar juga. Tetapi filter dish tempatnya kecil dengan fungsi yang sama, ya. Yang kecil ini untuk ukuran rumah tangga kecil. Jadi dia flow 1000 liter sampai dengan 3000 liter. Jadi flow-nya, alirannya antara 1000 sampai dengan 3000 liter. Kotornya air tidak saya perhitungkan, sebab kalau saya memberikan spekulasi atau memberikan spesifikasi bahwa filter dish yang kecil ini alirannya 1000 sampai 3000, sahabat sendiri yang menyesuaikan dengan kondisi air di tempat sahabat tinggal, ya. Jadi syarat pertama harus ada air. Syarat kedua harus ada makrofilter. Ini makrofilter ya untuk rumah tangga seperti ini. Dan untuk rumah tangga kedua yang orangnya agak banyak, agak besar dia seperti ini ya. Ini kapasitasnya 10.000 liter per jam. Jadi antara 5.000 liter sampai dengan 10.000 liter per jam. Ini filter dish. Membersihkannya gampang, mencucinya mudah. Kalau malas cuci bisa pasang keran di sini untuk mengeluarkan kotoran air. Memasangnya bukan dalam keadaan berdiri begini tapi dibalik seperti ini ya. Ini kondisi pada waktu instalasi, dia terpasangnya ke bawah begini supaya kalau kita bersihkan kotoran, air mudah keluar ke bawah. Kalau kita pasang ke atas begini, nanti dia semprot kita punya muka. Jadi pasangnya harus ke bawah, ya. Jadi dalam sistem pengolahan air itu harus ada syarat yang dipenuhi. Yang pertama adalah ada air. Yang kedua ada makrofilter. Ketiga ada mikrofilter. Jadi di sini ada mikrofilter, ya.
Di sini ada mikrofilter. Mikrofilter ini isinya aslinya seperti ini ya. Jadi ini big housing atau housing besar yang di sininya filternya sebesar ini. Nah, sahabat Kendimas, kalau kita punya air yang mau kita saring ini tidak berbau, ya, tidak ada masalah bau, kita bisa menggunakan yang besar ini langsung. Jadi syarat pertama harus ada air, syarat kedua harus ada makrofilter, ya, makrofilter artinya penyaringan yang kasar. Penyaringan kasar ini menjadikan air kotor menjadi air bersih di sini. Setelah itu airnya bersih, dimasukkan ke mikrofilter, airnya akan jadi jernih. Ya, akan jadi jernih karena sudah disaring dengan filter seperti ini. Ini instalasi untuk rumah tangga yang paling pas, ya. Yang paling pas ukurannya menggunakan big housing dengan cartridge dan ketebalan seperti ini. Kemudian setelah air itu jernih, kita pindahkan ke ultrafilter di sini. Ultrafilter ini menjadikan air bening 9,99% bening. Jadi kalau sahabat sudah punya housing atau cangkang seperti ini, cangkang 20 in yang besar, cangkang 20 in yang besar, sahabat bisa memasukkan cartridge PVDF. Ini adalah ultrafilter PVDF dari Kendimas. Yang ini flow-nya 3.500 liter per jam, ya. Ini flow-nya 3.500 liter per jam. Saya taruh di sini. Sahabat bisa pilih, ini harganya sama. Yang ini kapasitasnya 3.000 liter per jam. Dua bentuk sama ukuran, hanya alirannya beda. Kenapa alirannya beda? Yang ini air masuk dari semua sisi. Jadi lebih kencang air masuk. Kalau yang ini air masuk hanya dari bagian bawah. Air hanya masuk dari bagian bawah sini dan lubangnya kecil, makanya alirannya jadi 3.000 saja. Yang ini 3.000 liter per jam, yang ini 3.500 liter per jam. Memasangnya nanti di dalam housing ini. Dan cartridge ini tidak mahal, ya, tidak mahal sekali. Untuk saya live, pada saat saya live segini, Anda sahabat bisa dapatkan harga yang spesial. Dan saya senang bahwa channel saya berkembang, teman-teman di Indonesia Timur sudah mulai mengikuti, Sorong, Nabire, Manokwari, Jayapura, Fakfak, Kaimana, semua sudah mengikuti. Salam buat pace-pace, mace-mace dong, om-om, tante-tante semua. Terima kasih sudah lihat saya punya streaming dan saya pikir ini edukasi buat yang baik buat teman-teman, buat sobat-sobat dong semua di tanah Papua. Dan inilah sistem pengolahan air yang saya bisa paparkan untuk semua teman-teman, semua sobat-sobat, om-om, tante-tante, tete-tete, nenek-nenek semua bisa belajar untuk bagaimana cara menyaring air. Maaf. Ketika saya tinggal di Sorong, ya, ketika saya tinggal di Sorong Selatan, itu di sana airnya berminyak kuning, ya. Tapi pada waktu saya di sana itu belum ada saringan yang modern seperti ini. Jadi saya di sana tinggal ikut di orang di sebuah rumah, dan di sana itu orang-orang menggunakan drum ditumpuk 3 gitu, yang isinya pertama di atas itu kerikil, yang nomor 2 mereka isi dengan ijuk, di nomor ketiga mereka isi dengan arang, ya. Nah, air yang kotor dari sumur itu kita timba setiap hari, kita lakukan itu kita isi di drum yang paling tinggi. Jadi kita naik, kita isi, dibantu dengan ipar-ipar dong, om-om dong ada di bawah, kita angkat naik, masuk dari tong di atas. Dan kalau kita mau mandi pagi-pagi, kita harus isi drum di atas itu subuh-subuh supaya air itu menetes pelan-pelan dan air di bagian bawah itu bersih. Itu dulu, ya. Jadi saya di Sorong kurang lebih sekitar tahun 83 atau 84 di sana.
Jadi belum saringan modern seperti begini ini belum ada. Nah, untuk ini apa sobat-sobat dong, om-om, tante-tante, ipar-ipar semua yang ada di tanah Papua khususnya di daerah-daerah yang baru terbuka misalnya seperti kepulauan-kepulauan kecil itu di sana juga banyak sekali kendala di air bersih. Jadi dengan sistem penyaringan seperti yang saya kasih tahu ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat semua teman-teman khususnya di Riau, di Kalimantan bisa memanfaatkan teknologi yang saya jelaskan ini untuk kepentingan kita di tempat kita tinggal dan kita hidup ya. Nah, yang spesifik di Kalimantan, terus di daerah Rokan Hilir ya, Rokan Hilir di Riau, kemudian di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, itu semua masalahnya di sana TDS-nya rendah. TDS-nya rendah karena air itu adalah air permukaan, jadi air hujan yang tertampung di permukaan tidak terserap ke dalam tanah sehingga TDS-nya rendah, hanya warnanya kuning dan pH-nya 5, 4 ya. Jadi airnya asam disebabkan oleh kandungan kadar besi dan mangan yang cukup tinggi. Kemudian ada oksidasi juga terhadap zat besi dan zat kapur sehingga mengakibatkan air itu kalau didiamkan di dalam bak kira-kira 1 malam atau lebih dari 16 jam biasanya air itu akan berubah warna dari bening menjadi kuning ya. Nah, kalau air berubah warna seperti itu, untuk teman-teman yang mengalami seperti ini, sahabat bisa menggantikannya atau teman-teman ipar-ipar dong yang ada di Papua sana bisa menaburkan ini kapur pinang itu yang biasa kapur yang kita biasa pakai buat makan pinang itu bisa ditaburkan di air yang kuning itu supaya air itu tidak menjadi kuning. Sebab kenapa dia tidak menjadi kuning bukan karena kapurnya tetapi karena pH-nya naik ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya dari 4 akan jadi 7, akan jadi 8, seperti itu sehingga airnya tidak berubah warna. Kita lanjutkan. Nah sahabat, jadi dalam sistem penyaringan air ini, itu ada syaratnya. Syarat pertama harus ada makrofilter, apapun bentuknya itu terserah. Mau besar, mau kecil, mau isi rumah penuh dengan filter-filter itu terserah. Tetapi yang saya edukasikan kepada sahabat Kendimas, filternya ya kecil-kecil seperti ini ya. Jadi ada makro filter. Kalau rumah tangga kecil bisa pakai yang mini ini harganya 195.000. Kalau rumah tangga yang agak besar-besar sedikit, orang lebih dari 10 atau 15 bisa pakai ini ya. Agak lebih besar sedikit, kemudian ke makro filter. Kalau air tidak bau ya, air sumur tidak bau atau air permukaan tidak bau, bisa pakai ini langsung. Jadi air kotor kita saring menjadi bersih, air bersih kita saring di sini menjadi jernih. Sekarang tinggal kita sendiri, mau jadikan air itu bening atau tidak. Kalau kita hanya menjadikan air itu jernih, cukup stop sampai di sini. Yang ujung ini tidak perlu, ya. Yang ujung ini kita tidak butuhkan. Jadi cukup sampai di jernih saja untuk mandi, cuci mobil, bersih-bersih rumah, cuci piring, cuci pakaian, itu sudah cukup sampai di sini. Tetapi untuk konsumsi kita, untuk penampungan di bak kamar mandi misalnya supaya tidak keruh atau tidak kuning, bening betul 9,99% bening, bebas jamur, bebas bakteri, berarti kita harus meneruskannya ke ultrafilter. Disinilah proses akhir yang menghasilkan air dengan kualitas paling bagus ya. Nah, sistem penyaringan ini sederhana, tidak makan tempat, sahabat bisa menggantungnya di tembok. Ya, di sini ada penggantungnya, bisa memasukkannya di sini. Pertanyaan sekarang adalah, Pak, kalau airnya bau bagaimana Pak? Kan ini filter ini buat air yang tidak bau. Air yang baik-baik saja, bening, tapi tidak bau. Jernih, tapi seperti kotor. Ya, bagaimana itu kalau dia bau? Saya kasih tahu ini rahasianya ini. Jadi saya tidak menyimpan suatu rahasia pun. Kalau sobat-sobat dong ingin tanya, bisa tulis di kolom komentar atau tinggalkan pesan di WhatsApp ya. Dan saya tidak bisa menjawab WhatsApp tuh cepat-cepat, tidak bisa karena dengan adanya
saya sering live streaming, sering memberikan edukasi di YouTube itu, ya WA yang masuk ke saya itu satu hari ada 800, ada 900 WA, jadi saya sendirian, jadi saya harus menjawab itu satu persatu dan pelan-pelan. Jadi kalau WA ke saya, ini kawan-kawan semua, sobat-sobat, sahabat Kendimas semua harus bersabar, ya, harus bersabar. Pertanyaan, ini Pak, kalau airnya bau bagaimana, ya? Nah, sekarang saya akan terangkan. Kalau airnya bau bagaimana? Nih, saya kasih masuk begini. Tadi saya bilang, kalau air tidak bau, bisa langsung pakai filter yang besar ini. Jadi, dari air kotor, kita masukkan ke makrofilter, dari makrofilter ke mikrofilter. Ini mikrofilternya. Dari mikrofilter, kita teruskan ke PVDF, ke ultrafilter. Nah, ini ya, kalau air bau yang tebal ini jangan dipakai. Kita kasih turun, kita ganti dengan filter yang kurus ini, ya, kita ganti dengan filter yang kurus ini. Nah, caranya bagaimana? Jadi caranya kita lepas ini, ya. Sabar, karena ini semua pasangnya percobaan, jadinya ini bukanya susah. Nah, ini saya sudah berhasil buka, ya. Jadi kalau airnya bau, ya, kita sudah pakai big hosing begini, tapi airnya bau. Bau itu macam-macam, bau besi, bau tidak enak, bau amis, bau, ya, pokoknya airnya tidak segar. Tadi saya bilang, kita manusia ini hanya tukang penyaring air ini, ya, para tukang ledeng ini, ya, itu tugasnya itu sebenarnya hanya membuat seperti ini, tidak boleh melampaui kewenangan yang menciptakan air. Jadi tadi saya bilang tugas kita itu, kalau air kotor, kita saring jadi bersih. Setelah bersih, kita jernihkan. Setelah jernih, kita beningkan. Ya, itu tugas kita. Nah, bagaimana kalau airnya bau sementara yang kita pakai cuma filter seperti ini? Jadi caranya begini. Kita pakai filter ini, ya, yang 10 mikron. Ya, 10 mikron kita kasih masuk di sini. Ya, kita dudukkan di fit yang bagian bawah seperti ini. Kemudian kita kasih karbon. Ini karbonnya ada di bawah. Saya coba angkat ke atas. Nanti sobat bisa lihat. Iya. Nah, ini karbon, ya. Lihat. Ini karbon granul. Kalau sobat punya air kuning atau berubah warna di bak, sahabat bisa menambahkan kapur makan pinang di sini. Jadi kalau orang Papua itu bikin kapur pinang itu dari kerang, dari bia garu atau apa ya, bia garu. Saya tidak tahu itu apa, tapi kalau kita di Papua biasa pakai ini bia garu. Jadi bia garu itu bianya agak besar begitu, kulitnya keras, ya, atau bia darah ya. Tapi kalau bia yang kurang ajar itu tidak bisa, karena kulitnya agak tipis, ya. Nah, ini nanti kapur itu dia warnanya putih seperti ini, ya. Ini sahabat bisa lihat warnanya putih, ya. Nah, warnanya putih seperti ini. Itu kita campur di sini, ya. Kita campur dengan kapur ini supaya air yang tadi bau dia tidak berubah warna, atau air yang pH-nya rendah tidak berubah warna ketika ada di bak. Arang ini, ya, ini kita masukkan di dalam sini, ya. Kita masukkan di dalam hosing ini. Nah, kita masukkan seperti ini. Jadi yang tadi filter yang ini tetap di tengah, ya. Saya kasih miring supaya bisa lihat. Ini ada filter putih, tahan dengan jari. Nah, kemudian isi di hosing ini. Isi saja begini sampai penuh, ya. Sampai hosing ini penuh. Setelah penuh, sahabat bisa pasang kembali ke dalam sini seperti ini. Yuk, sahabat. Nah, baru kancing. Nah, jadi pasang. Jadi di dalam sini nanti akan berisi cartridge filter yang kurus tadi dengan karbon di dalamnya.
Sahabat Kendimas, ini teori yang paling praktis, paling murah, sahabat bisa praktekkan juga di rumah sendiri. Tetapi kalau sahabat kesulitan mendapatkan produk ini, bisa kontak saya karena saya biasa atau saya sudah menulisnya di deskripsi. Jadi kalau baca deskripsi, karena kalau di setiap video di bawah itu kan ada link, ada deskripsi, kita bisa klik untuk kita baca. Oh, kalau mau menghubungi Air Kendimas itu ada tertera di situ, ada nomor WA, ada menjelaskan tentang isi dari videonya, ada di deskripsinya. Jadi bacalah di deskripsi itu. Sahabat Kendimas, berarti proses penyaringan air kita ya yang kotor dari manapun sumbernya, dari sumur boleh, dari toren penampungan boleh, dari air yang di kubangan boleh, ya nanti dimasukkan. Yang penting mengikutilah prosedur seperti ini, makrofilter, menyaring air kotor menjadi bersih. Air kotor itu maksudnya air yang ada campur segala macam kotoran. Nanti kalau disaring dengan filter makrofilter ini, air itu jadi bersih. Bersih dari kotoran, bukan bersih dari warna, bukan bersih dari apa namanya itu, pokoknya bersih lah air itu. Jadi tidak ada lagi ampas-ampas di situ. Nanti masuk ke sini. Setelah di sini air itu jernih ya. Karena kita sudah isi arang tadi di dalam sini, airnya jadi tidak berbau. Kalau kita hanya pakai untuk kebutuhan rutin saja, mandi, cuci, kakus, kemudian cuci mobil, siram tanaman, kita cukup sampai di sini. Kita tidak perlu lanjut ke sana ya. Saya tidak paksa sahabat untuk harus beli di sana. Sahabat sampai di sini saja, potong putus, sahabat sudah bisa pakai untuk menjadi air bersih. Jadi kebutuhannya cuma dua, filter dish dan filter ini. Nah, tapi kalau sahabat ingin, Pak, kayaknya jernih kurang memuaskan deh, karena di bak itu dasarnya tidak terlihat. Berarti kita harus menjadikan air itu bening. Berarti kita harus menggunakan PVDF ini, ya. Dua ini spesifikasinya berbeda. Yang ini 3000 liter, yang ini 3500 liter. Selama saya live dengan harga saya genapkan ini 1000, aslinya 1500 ya. Jadi saya kasih sobat potongan diskon 500.000. Hal yang istimewa kalau sahabat order di hari Minggu ini. Nah, sahabat Kendimas dimanapun sahabat berada, mudah-mudahan edukasi ini memberikan manfaat yang baik untuk semua sahabat Kendimas dimanapun sahabat Kendimas berada. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendimas.